Lu. Halo Belas Podcast, kembali sama saya Adianto Wahyu dari Des Olimpik dan bersama saya ada Mas Wahid Farul Anas, dan kita masih bicara soal SEA Games ke-2023 Kamboja, dan kali ini kita akan bahas soal cabang olahraga voli yang kemarin kami ya, karena tim voli putra cetak hat-trick rekor bersih sempurna tanpa kekalahan di pertandingan kemarin. Ya. Dan sekarang perjuangannya akan dilanjutkan oleh tim putri yang kalau tim putra kan seharusnya favorit juara ya. Kalau tim putri kan kita tahu nomor ini dikuasai oleh Thailand yang levelnya udah Liga Dunia, VNL dunia. Jadi dan kemarin Indonesia sudah bertanding 3 kali di fase grup, menang 2 kali, kalah 1 kali lawan Thailand di pertandingan pertama dengan skor 3-0, lalu menang lawan Malaysia dan Myanmar. Dan besok Sabtu tanggal 13 Mei akan ada pertandingan semifinal melawan Vietnam. Nah, Mas Agus gimana untuk pertandingan Indonesia melawan Vietnam besok? Indonesia ketemu Vietnam. Indonesia sebagai runner-up grup A, Vietnam kuat di grup B dan juara grup. Yang bisa dibilang Vietnam menjadi lawan tangguh buat kita, karena di edisi kemarin di SEA Games Vietnam kita kalah dari Vietnam tim putrinya 3-1. Jadi ini jadi tantangan buat Coach Aling Suseno yang memimpin, karena setelah melihat 3 pertandingan di fase grup memang masih belum teruji banget dari receive dan blokernya. Itu diakui sendiri sama Megawati selaku bombernya timnas Indonesia. Memang receive kita harus diperbaiki. Ya. Masih ada kendala lah. Kalau saya sering dulu komentar pelatih itu katanya tuh receive di volume modern receive penting, terus serve juga penting, serve juga penting. Nah itu jadi memang kemarin pas lawan Thailand kita itu ya receive sama menerima serangan-serangan dari lawan, dengan yang Thailand selalu punya serangan yang kuat, kita selalu kelawan. Dan selalu di bloknya itu kita pasti bolong-bolong terus. Nah itu bisa jadi sedangkan pas lawan Malaysia dan Myanmar, Indonesia sebenarnya nggak begitu mendapatkan serangan yang berarti lah dari mereka, karena kita juga unggul cukup jauh kan, menang cukup. Jadi sejauh ini mungkin middle blockernya kita di timnas putri masih belum teruji banget nih. Jadi besok jadi buat penentuan lawan Vietnam, benar-benar ujian sesungguhnya timnas Indonesia ketemu Vietnam. Karena Vietnam tangguh juga. Karena kalau bisa memang prestasinya lebih baik dari tahun kemarin ya. Tahun kemarin kan Madrid dulu, walaupun tahun kemarin juga persiapannya agak mepet untuk timnas putri, tapi dengan sekali ya. Sebenarnya mepet juga karena cuma hanya 1 bulan setelah Liga selesai di Maret kemarin. Tapi kalau dari melihat susunan main, apakah Indonesia ini sudah mulai menemukan komposisi yang tepat dari 3 pertandingan ini, atau kayak masih terlihat Coach Aling Suseno masih terlihat mencari-cari siapa yang di posisi ini, sebenarnya Coach Aling juga dari semenjak lawan Malaysia Myanmar mulai menurunkan pemain yang sama dari starting 6 ditambah 1 diberi 7 dari Yulis Indahyani di libero, kemudian Agustin Wulandari terus ada Minja Fadila, ada Megawati, ada Tisha, ada Ratri. Jadi dan itu baru ada rotasi di set ketiga, set kedua mulai ada masuk Hani Budiati, ada Nandita Ayu dan Arneta Putri juga setter bagus juga. Jadi mungkin ini sejauh ini mungkin pilihan terbaik buat Coach Aling, buat bagi Coach Aling, karena Agustin Wulandari selaku pemain senior kita tahu memiliki pengalaman, dan juga Wilda juga. Dan dari chemistry kan sama-sama dari Jakarta Bengkak. Ya, dari Pertamina Fason yang main runner up Liga. Jadi kemudian ditambah Ratri yang sudah lawan Thailand kurang bertaji, kurang gigit, tapi dia mulai menunjukkan percaya diri lagi nih. Ratri Wulandari pas lawan Malaysia dan Myanmar maka mencatatkan berapa kali. Kalau dari pemain yang menonjol siapa? Sejauh ini masih Megawati sih. Karena Megawati sendiri jadi sorotan karena dia akan main di Liga Korea Selatan. Dan juga Medioku yang juga selalu tampil dari awal sih. Medioku selalu tampil dari awal pas Malaysia, Thailand, Myanmar. Jadi Medioku ini jadi tantangan buat dia, walaupun tingginya hanya 170 cm, tapi kita tahu dia punya kerja keras buat, paling dia sebagai hitter juga, salah satu hitter di timnas putri. Jadi 2 pemain ini, Megawati sama Medioku, seharusnya menjadi sorotan karena dia musim ini kan tampil di Liga Korea Selatan. Oke.
Berarti kalau melihat peluang Indonesia lawan Vietnam besok gimana Mas? Ada berharap ada peluang sih peluang Indonesia, untuk menang, ya? Indonesia untuk peluang karena di Vietnam pas lawan Filipina di terakhir dia juga dapat kesulitan kan 25-20 skornya. Oke, tipis lah. Jadi kita berharap Indonesia kembali mencatatkan prestasi perak tuh jadi prestasi terbaik sejauh ini setelah 2017 di Kuala Lumpur juga kita perak. Ini juga target dari Ketua Umum PBVSI kan. Ya. Indonesia mentok putri ini cukup perak aja karena dia tahu kualitas Thailand. Ya, karena kan memang udah levelnya udah 16 ya. Kayaknya 16 besar dunia. 15 dunia malah. Levelnya sudah PNL. Gue ngomong Vietnam. Ya, oke. Berarti optimis Mas Agus menang lawan Vietnam ya? Tembus final udah. Nanti main nothing tulus saja menang syukur dapat set malam bagus ya, dapat kemenangan dapat syukur dapat perak udah bagus itu untuk tim voli putri Indonesia. Jadi gue ditambah karena 12 pemain doang kan di ya 12 pemain setelah Dita Azizah, Libero sama Mira Suci dicoret di akhir-akhir di akhir pelatnas. Oke, berarti ya kita tentunya berharap hasil terbaik lah dari Indonesia cabur bola voli indoor, dan cabur-cabur lainnya yang masih bertanding di SEA Games Kamboja 2023. Berarti kalau perak sudah terpenuhi lah. Ya, voli indoor udah clear, sudah perak udah bagus lah. Ya. Kalau Mas ya lebih bagus lah. Tapi ya kita agak realistis dengan kualitas Thailand. Ya, Pin itu analisis dari Mas Fahruk tentang pertandingan semifinal besok di voli putri antara Indonesia dan Vietnam. Kalau Bola Sporter punya pendapat atau opini soal siapa yang berpotensi jadi yang bisa membawa Indonesia untuk meraih kemenangan atau mungkin tantangannya apa dari Vietnam dan peluang untuk menembus final lagi ya setelah kemarin kan kalau tahun lalu kan hanya terakhir main final 2017 final 2017 peluangnya gimana itu bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau suka dengan video ini jangan lupa untuk klik tombol like, terus subscribe kanal YouTube bolasport.com, bunyikan lonceng dan bisa bagikan video ini ke teman-teman bola sport yang lain. Dan jangan lupa untuk baca berita bola olahraga di bolasport.com. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.